wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Makassar akan melakukan praktik coaching dengan alur Tirta. Saya Aminah dari UPT SPF SMP Negeri 12 Makassar. Saya Rahmiati dari UPT SPF SD Impres Paceraka. Saya Adi Rahmi dari UPT SPF SD Impres Tamalan Rea 1. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ami. Apa kabar, Bu Rahmi? Alhamdulillah, kabar baik, Bu Ami. Bu Ami, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Ya, baik, Bu Rahmi. Sebelum kita mengadakan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, yaitu mendeskripsikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik, Bu, pada coaching kita hari ini saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, apakah Bu Rahmi sudah memberikan pertanyaan yang berbobot? Lalu, bagaimana coaching merespon dan menanggapinya? Kemudian, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Baik, Bu Rahmi, pertanyaan yang pertama yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Iya. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu diantaranya satu, presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot sekaligus memberdayakan. Luar biasa. Kemudian pertanyaan yang kedua, Iya. kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan? Ya, jadi kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu pada proses coaching kali ini? Iya. Jadi saya ingin coach saya nanti ini dia bisa menemukan ide atau solusi permasalahannya, sekaligus menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, luar biasa. Demikian dulu, Bu, Iya. observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Iya, baik Bu Ami, terima kasih banyak. Sama-sama. Oke. Assalamualaikum Ibu Ara. Waalaikumsalam, Bu Rahmi. Iya, bagaimana kabar Bu Ara? Alhamdulillah sehat, Bu Rahmi. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya sehat, Bu. Senang bisa bertemu lagi ya, Bu. Iya, Bu. Ya. Nah, ada apa ini Bu Ara? Sepertinya ada hal penting mau diceritakan sehingga mengajak saya untuk ketemu di sini. Iya, betul, Bu. Saat ini saya sedang ada problem sedikit di kelas dengan murid saya. Bisa diceritakan, Pak? Saya, Bu, sudah dapat murid pindahan ya, untuk tahun ajaran ini. Nah, murid pindahan saya ini saya pelajari semakin hari dia membuat banyak masalah di kelas, sering memukul teman-temannya. Jadi teman-teman di kelas itu merasa tidak aman, sampai ada orang tua murid yang menelpon saya bahwa anaknya ingin pindah karena sering diganggu sama temannya. Jadi di tahun ajaran baru ini Bu Ara dapat siswa pindahan. Iya, Bu. Tapi siswa pindahan itu ternyata belakangan ternyata dia sering membuat teman-temannya tidak nyaman dan merasa terganggu. Betul, Bu. Ya, Dia sampai dia mau pindah, Bu ya. iya, Hmm. Mbak. Ternyata saya cek, Bu, ada lebih dari 10 orang yang pernah dia pukul. Ada istilah anak sekarang itu sliding. Ya. Ya, Iya. itu belum saya di sliding, Bu. Sudah banyak aduan, makanya saya tempoh hari mengecek siapa saja yang sering diganggu. Ternyata ada 11 orang, Bu. Sudah lumayan banyak itu Bu Ara, 11 orang. Iya, Bu. Ya, nah terus
Bu Ara setelah mengetahui bahwa ternyata sudah ada beberapa temannya yang kemudian pernah dia ada ganggu, apa kemudian langkah-langkah yang sudah pernah Ibu Ara coba lakukan untuk menangani kasus ini, Bu, murid Ibu? Kebetulan Bu, baru kali ini saya tahu bahwa ternyata sudah banyak temannya yang jadi korban, Bu. Jadi untuk langkah ke depannya, untuk sampai saat ini saya belum melakukan tindakan untuk menangani masalah anak tersebut. Saya baru sejauh ini saya baru mengetahui, mencari tahu siapa saja yang diperlakukan tidak baik oleh anak itu. Jadi Ibu Ara sudah coba melakukan mencari tahu siapa-siapa saja teman-temannya yang kemudian pernah diganggu oleh anak yang bersangkutan. Nah, menurut Ibu Ara, untuk langkah selanjutnya setelah Bu Ara tahu ini bahwa anak inilah yang kemudian yang pernah diganggu oleh murid itu, terus kira-kira langkah selanjutnya yang Ibu Ara lakukan apa, Bu? Rencana saya, Bu, saya ingin bertemu dengan orang tuanya. Ya, ide yang bagus itu, Bu Ara. Iya, Bu, saya ingin tahu bagaimana, apa sebenarnya yang menyebabkan anak itu seperti ini. Iya. Ya, karena menurut sebelum waktu awal dia pindah, orang tuanya cerita kebetulan dia tinggal sama tantenya, diambil sama tantenya ke Makassar, sebelumnya dia di kampung. Oh, begitu. Iya. Makanya saya ingin menggali lebih dalam apa sebenarnya yang membuat dia seperti itu. Oh iya. Wah, itu ide yang bagus ya, Bu Ara. Jadi langkahnya adalah ingin ketemu orang tuanya dulu untuk mencari tahu persis apa sebenarnya yang menyebabkan anak itu sering mengganggu temannya. Nah, kira-kira nih menurut Bu Ara, apakah ada hambatan yang kemudian akan didapatkan dengan proses akan dialami Bu Ara dengan proses ketika ketemu dengan orang tua muridnya Bu Ara itu? Mungkin hambatannya karena anak ini bukan tinggal dengan orang tuanya, Bu. Dia diasuh oleh tantenya. Saya belum tahu jelas di mana keberadaan orang tuanya. Karena sebelum pindah ke Makassar juga katanya dia tinggal sama nenek. Begitu. Iya. Oh iya. Jadi bagus sekali ya, Bu Ara. Jadi untuk mengetahui persis permasalahan dengan mencari tahu dari orang tuanya, saya pikir itu adalah langkah yang sangat bagus. Nah, kemudian Bu Ara, kalau misalnya langkah itu sudah kita lakukan, adakah kemudian alternatif lain yang Bu Ara akan lakukan selain upaya untuk bertemu dengan orang tua anak tersebut atau tantenya mungkin yang dia temani tinggal begitu? Ya, mungkin saya harus mendekati anak tersebut. Ya, harus mendekati kira-kira apa, saya ingin mencari tahu apa sebenarnya yang dia butuhkan, kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dari anak itu, dan ya, saya ingin mendekatinya lebih dekat lagi untuk mengetahui apa kira-kira yang menyebabkan anak itu seperti itu. Wah, luar biasa Bu Ara ya. Jadi Bu Ara ini sudah punya dua alternatif solusi. Jadi ketika bertemu dengan orang tua atau tante di mana anak ini tinggal ternyata belum bisa untuk memberikan hasil yang kita harapkan, proses pendekatan dengan anak itu juga adalah langkah yang sangat baik. Nah, Bu Ara, kapan Bu Ara akan mulai melakukan rencana Bu Ara itu? Saya akan melakukan secepatnya, Bu. Mungkin besok. Besok ya. Iya, luar biasa ya Bu Ara. Jadi semoga permasalahan yang kemudian Bu Ara dapatkan dengan muridnya Bu Ara ini bisa secepatnya mendapatkan jalan keluar ya Bu Ara ya, dengan langkah-langkah tadi yang Bu Ara coba ingin lakukan. Nah, Bu Ara, jadi kapan kira-kira kita bisa ngobrol-ngobrol lagi seperti ini Bu Ara nih, untuk melihat sejauh mana
apa tadi langkah-langkah yang Bu Ara lakukan itu berjalan atau hasilnya seperti apa? Kapan nih Bu Ara? Saya rencanakan besok Senin Ya. untuk menindaklanjuti ini Bu. Mungkin hari Rabu kita bisa ketemu lagi. Hari Rabu ya. Insya Allah. Mudah-mudahan Ibu ada waktu. Iya, insya Allah. Ditelepon saja ya Bu Ara ya. Iya, Kemudian baik. kita ketemu lagi untuk cerita seperti ini lagi. Ya, semoga kita sehat-sehat semua. Bu. Iya. Oke, pertanyaan terakhir Bu Ara. Nah, apa nih perasaannya Bu Ara setelah kita melakukan percakapan atau bincang-bincang seperti ini? Apa yang Bu Ara rasakan? Alhamdulillah Bu, saya merasa pikiran saya sedikit berkurang. Saya menemukan solusi dengan ke percakapan kita ini. Saya tahu apa yang akan saya lakukan besok. Alhamdulillah kalau begitu ya Bu Ara. Kita berdoa sama-sama semoga permasalahan yang Bu Ara temui di kelas Bu Ara ini secepatnya mendapatkan jalan keluar dan anak Bu Ara itu bisa kembali menjadi anak yang kita harapkan dan teman-temannya juga merasa nyaman lagi untuk belajar bersama dengan temannya. Ya, Oke, Bu Ara terima kasih banyak. ya makasih Bu. Iya, sampai ketemu lagi ya Bu Ara ya. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ami. Apa kabar Bu? Alhamdulillah kabar baik Bu Ami. Bu Ami bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Oh ya Bu, apa yang Ibu akan sampaikan ke saya untuk pertemuan kita kali ini? Ya. Nah, begini Bu Ami, saya belakangan ini saya merasa sedikit bingung, jadi saya berpikir saya mau ketemu dengan Bu Ami, saya mau di coaching begitu Bu Ami ya. Iya. Karena ini ada salah satu murid saya. Murid saya ini sebenarnya pintar Bu. Dia ceria, dia juga termasuk anak yang sopan gitu. Dia patuh. Tapi belakangan ini saya lihat dia itu jarang ke sekolah. Lalu tiba-tiba sekalinya datang ke sekolah ada saja teman yang dia ganggu Bu. Seperti itu. Iya. Apa harapan Ibu dari pertemuan kita ini? Saya berharap setelah pertemuan kita ini saya bisa menemukan solusi, ide bagaimana menghadapi permasalahan murid saya ini sehingga murid saya itu bisa kembali seperti murid yang saya kenal dia sebelumnya, yang pintar, yang ceria, yang sopan. Itu harapan saya Bu. Dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu sekarang? Saya berada di posisi 6. Masya Allah. Apa kekuatan yang Ibu lakukan? Saya merasa bahwa murid saya itu adalah seperti anak saya. Saya merasa memiliki empati yang sangat besar padanya. Kenapa? Karena sejauh yang saya kenal, anak ini pada dasarnya adalah anak yang sangat sopan begitu Bu. Jadi saya merasa saya harus membantu anak ini supaya anak ini tuh bisa kembali dan dia bisa memaksimalkan potensi pada dirinya. Oh iya, anak tersebut kan anak yang cerdas, sopan. Kemudian apa kendala Ibu, hambatan yang Ibu rasakan? Oh iya. Kalau hambatan saya itu Bu, saya kesulitan berkomunikasi dengan orang tuanya ini anak. Saya pernah menghubungi beliau, artinya tapi dari pembicaraan itu saya merasa responnya kurang baik. Mungkin karena dia sibuk mungkin Bu ya bekerja orang tuanya. Jadi lewat komunikasi telepon saya merasa saya tidak puas dengan percakapan dengan orang tuanya itu. Seperti itu. Dengan usaha yang Ibu sudah lakukan, apa strategi atau rencana Ibu untuk mencapai tujuan Ibu Rahmi? Ya. Jadi saya akan coba ke rumahnya murid saya ini, karena kemarin kan saya hanya komunikasi lewat telepon ini dengan orang tuanya. Saya berencana akan ke rumahnya, saya mau ketemu langsung dengan orang tuanya, menanyakan apa sebenarnya
yang terjadi dengan anak ini, kenapa sampai terjadi perubahan yang begitu signifikan menurut saya terhadap ini anak. Dari rencana yang sudah Ibu lakukan, skala prioritas yang Ibu lakukan yang mana? Itu tadi saya akan ketemu orang tuanya langsung dulu, Bu. Nah, kalaupun setelah saya ketemu dengan orang tuanya itu, kemudian saya mengetahui sebab anak ini kemudian mengalami perubahan, selanjutnya saya akan melakukan pendekatan secara lebih personal kepada murid saya ini, supaya dia bisa lebih berterus terang kepada saya juga bisa memberikan dia semangat, motivasi supaya dia bisa kembali ceria lagi dan semangat lagi untuk ke sekolah, Bu. Oh iya, luar biasa ya Bu ya. Ya, Kemudian apa komitmen terhadap rencana Ibu tersebut? ya, untuk rencana itu secepatnya mungkin saya akan lakukan, Ibu, ya, melakukan rencana itu. Dan saya tidak akan berhenti nih sampai murid saya ini benar-benar kembali seperti yang saya harapkan, Bu, yang dia semangat ke sekolah itu. Luar biasa, Masya Allah ya Bu ya. Saya berharap dan turut mendoakan semoga rencana Ibu dikabulkan oleh Allah dan tujuan Ibu itu dapat terwujud. Sekarang setelah bincang-bincang seperti ini, bagaimana yang Bu Rahmi rasakan? Alhamdulillah, saya merasa Bu ya, saya merasa lega ini, Bu. Artinya kebingungan saya tadi itu saya merasa sudah tercerahkan. Saya merasa sudah memiliki ide apa yang akan saya lakukan untuk menghadapi masalah dengan murid saya ini. Saya akan, tadi tuh bingung benar nih, Bu. Ternyata alhamdulillah setelah berbincang-bincang dengan Bu Ami, saya jadi menemukan solusi untuk permasalahan ini. Ya, alhamdulillah Bu. Semoga ini menjadi jalan keluar, kedepannya bisa lebih baik. Oke, mungkin itu Bu. Ibu bisa kembali ke kelas. Terima kasih banyak Bu Ami atas waktunya nih, Bu Ami ya. Baik. Oke, Bu Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ana. Apa kabar Ibu Ami hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri apa kabar? Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan coaching ya Ibu Ami. Ibu Ami memanggil saya ke sini, ada cerita apa ya yang ingin Ibu Ami sampaikan? Iya ini Bu, anak wali saya si Firman itu Bu, dia kan anaknya cerdas tuh Bu, pintar, aktif, tapi akhir-akhir ini Bu, dia sering membolos. Kadang yang pelajaran Firman itu tidak ada di kelas, padahal sebenarnya dia berada di lingkungan sekolah, tapi dia tidak mengikuti pelajaran. Oh, ini jadi masalah anak wali ibu ya yang bernama Firman yang suka tidak mengikuti pelajaran. Pada pertemuan kali ini apa yang menjadi harapan ibu? Harapan saya Bu, saya bisa mendapatkan solusi. Sengaja saya ingin bertemu dengan Ibu untuk membahas bagaimana supaya Firman ini bisa aktif kembali. Bukan sebenarnya pada semester awal semester itu sebenarnya dia kan memang rajin, aktif di sekolah, selalu datang tepat waktu. Tapi akhir-akhir ini Bu, dia suka bolos. Walau sebenarnya dia berada di lingkungan sekolah. Seperti itu. Jadi tujuan Ibu Ami ini bagaimana supaya Firman bisa rajin kembali seperti pada awal-awal dia sekolah. Nah, dari skala 1 sampai 10 Ibu, di mana posisi Ibu sekarang dalam mencapai tujuan? Ya mungkin 6 Bu. Ya, dari 6 Ibu ingin yang Ibu harapkan ingin naik ke berapa? Yang sebisanya ya sampai 8 atau maksimal Bu. Ya, karena saya berharap
Firman bisa kembali aktif, menemukan jati dirinya kembali, karena saya lihat perubahan drastis yang Firman alami sekarang menurut saya itu tidak wajar, karena setiap jam pelajaran Firman lebih banyak tidak ada di kelas. Kemudian pernah Bu, saya coba cek saat jam pelajaran berlangsung, Firman tidak ada di kelas. Kemudian saya coba cari di lingkungan sekolah, ternyata Firman itu ada di kantin sedang main game. Saya coba mendekati waktu itu, tapi Firman lari Bu. Jadi saya agak sulit berkomunikasi dengan Firman. Namun pernah Bu, saya coba untuk komunikasi. Waktu itu saya sempat bertemu langsung. Saya tanyakan kenapa akhir-akhir ini kita tidak mengikuti pelajaran seperti biasanya. Kemudian Firman menjawab Bu, waktu itu dengan banyak sih keterangan Bu, tapi intinya dia ini dipertemukan dengan ibu kandungnya. Ternyata itu yang dilakukan oleh si Firman. Nah, apa kekuatan ibu di sini untuk menghadapi si Firman ini? Nah, itu dia Bu, sebenarnya saya sudah coba untuk menghubungi ibu sambungnya, karena ternyata Bu, yang setiap pagi mengantar Firman itu ibu sambungnya, dan yang menjemput juga ibu sambungnya. Nah, selama ini saya pikir itu bahwa yang mengantar dan menjemput itu adalah ibu kandungnya. Ternyata bukan Bu, tapi saya lihat perhatian dan kasih sayang dari ibu sambungnya tersebut itu luar biasa Bu. Karena begini, saya tandai begini, saya kan piketnya di hari Rabu tuh. Saya pikir Firman itu selalu datang terlambat, karena setiap hari Rabu saat saya piket, saya tidak pernah menemukan Firman salim dan memperlihatkan tumblernya. Ternyata saya cek, Firman sudah datang lebih duluan sebelum saya datang. Berarti anak ini memang menurut saya kepedulian orang tuanya terhadap pendidikan itu luar biasa. Tapi yang memberikan pertanyaan besar untuk saya, karena Firman tidak ada di kelas Bu saat pelajaran berlangsung. Nanti dari cerita yang ibu ceritakan kepada saya, apa peluang ibu di sini? Saya ini Bu berharap bahwa saya bisa menghubungi ibu kandungnya. Kemudian saya coba untuk bekerja sama dengan BK buat dinasnya dan juga kesiswaan. Itu sudah menjadi solusi ya Bu untuk permasalahan Firman ini. Iya, saya berharap seperti itu Bu, karena saya sudah coba untuk telepon ibu kandungnya. Kata ibu kandungnya, kan ibu kandungnya sebenarnya tidak berada di Sulawesi Bu, dia berada di Kalimantan. Kemudian saya pernah bertanya sama Firman, memangnya nak mau Kika tinggal sama ibu kandung tak? Ternyata jawaban Firman itu tidak. Dia hanya ingin ketemu dan mendapatkan pengakuan dari ibu kandungnya. Seperti itu. Jadi apa yang menjadi hambatan ibu dalam mencapai tujuan ibu ini untuk menangani si Firman ini? Hambatan saya Bu, sulitnya Firman saya ajak komunikasi, karena kadang saya telepon tidak dijawab, kemudian saya chat tidak dibalas. Seandainya dari awal Bu sih bisa mengetahui pokok permasalahannya, mungkin tidak alot seperti ini. Tapi alhamdulillah saya sudah bisa menghubungi ibu kandungnya kemarin. Kemudian ibu kandungnya berjanji pada saya, insya Allah dia akan sering menghubungi Firman walau hanya lewat via telepon. Kemudian saya juga bertemu dengan ibu sambungnya. Kata ibu sambungnya dia akan lebih memperhatikan Firman lagi. Sudah ada respon dari ibu kandung. Terus untuk selanjutnya
ini bekerja sama dengan kesiswaan, kemudian BK untuk membantu saya memberikan masukan, solusi atau menasihati Firman supaya Firman kembali aktif di sekolah, di kelas. Adakah yang menjadi rencana yang menjadi prioritas itu? Iya, yang saya prioritaskan itu tadi bekerja sama dengan BK, karena BK cukup intens dengan siswa. Jadi mudah-mudahan dengan keterlibatan BK nanti Firman kembali aktif di kelas. Nah, apa komitmen Ibu terhadap rencana itu? Saya akan intens menghubungi berkomunikasi dengan BK sehingga tujuan saya itu dapat tercapai, Bu. Semoga bisa tercapai dengan segera ya Ibu Ani, dan semoga Firman bisa kembali rajin seperti sedia kala. Nah, kapan Ibu Ani ingin melaksanakan rencana aksi Ibu Ani tadi? Insya Allah, Bu, hari Senin saya sudah membuat janji dengan BK. Semoga hal itu bisa terwujud. Mohon doanya ya, Bu. Semoga anak saya kembali aktif, Bu. Oke, Ibu Ani. Jadi kapan kita bisa ketemu lagi, Bu Ani? Insya Allah, Bu, Ibu doakan semoga misi saya ini, doa saya ini bisa dikabulkan Allah. Firman kembali aktif dengan bantuan BK kesiswaan. Saya berharap Ibu bisa bertemu meluangkan waktunya lagi untuk saya di hari Kamis. Insya Allah hari Kamis ya Bu. Ya, Insya Allah hari Kamis saya akan luangkan waktu untuk kita bertemu lagi, Bu Ani. Jadi untuk pertemuan kali ini mungkin cukup. Sebelum kita akhiri, saya mau bertanya bagaimana perasaan Ibu untuk bertemu kita kali ini? Alhamdulillah, Bu, saya lega. Artinya saya sudah bisa bercerita kepada Ibu tentang unek-unek saya. Semoga ini menjadi solusi untuk saya dan Firman, anak saya yang rajin itu bisa kembali aktif. Terima kasih, Bu, atas kebersamaan Ibu dan waktu Ibu. Ya, alhamdulillah Ibu Ani sudah melakukan coaching terhadap Ibu Rahmi tadi ya. Sebelum penutupan ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pasca observasi. Yang pertama, Ibu Ani, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Ya, baik, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur kita, kemudian menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sebagai alur tersebut bisa menggali coach untuk menemukan solusi dan memecahkan masalah. Oke, baik Ibu Ani. Jadi menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching dengan Ibu Rahmi sudah berjalan dengan baik, alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Ibu Ani sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan pada Ibu Rahmi sehingga Ibu Rahmi bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Selanjutnya Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasar hasil coaching yang baru saja dilakukan? Ya, baik Bu, jadi kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu lebih memahami lagi proses kita sehingga saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Luar biasa Ibu. Oke, demikian Bu, semoga kedepannya Ibu bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini. Sehat selalu.